Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Lestari dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencarian informasi. Pencarian informasi akademik secara etis bukan hanya sekedar aturan prosedural, melainkan fondasi integral dari integritas keilmuan dan perkembangan peradaban pengetahuan. Pentingnya mencari informasi akademik yang etis, agar tidak mencuri karya orang. Karya tulis, penelitian, dan ide orang lain adalah hasil jerih payah mereka. Supaya ilmu tidak sia-sia, supaya diketahui mana ide kita, mana ide orang, menghindari hoaks dan salah info, dan latihan jadi profesional. Kebiasaan jujur dan teliti dalam mencari informasi bikin kita siap jadi peneliti atau profesional yang dipercaya di dunia kerja. Intinya, cari informasi akademik secara etis, hormati penulis, jaga kebenaran ilmu, jangan nyontek, jangan sebar hoaks. Ini dasar jadi mahasiswa dan keilmuan yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh sumber pencarian informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa dan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, Google Scholar. Langsung saja cari Google Scholar. Lalu tekan Google Scholar. Selanjutnya langsung saja cari informasi yang kita butuhkan. Contohnya saya ambil layanan perpustakaan. Nanti Google Scholar akan memberikan beberapa informasi terkait. Saya akan mengambil informasi yang keempat. Tinggal tekan. Nah, nanti langsung terbuka seperti ini. Jika ingin download, tekan lalu scroll ke bawah dan tinggal klik ini. Nanti akan terdownload otomatis di HP kalian. Yang kedua, Google Search. Ada 2 fitur, yaitu di layar utama dan juga kita langsung tekan lalu cari Google Search. Setelah itu kita langsung cari misalnya artikel layanan perpustakaan. Nanti tampilan yang pertama kali muncul adalah arti dari layanan perpustakaan. Selanjutnya setelah scroll ke bawah menemukan beberapa jurnal terkait layanan perpustakaan. Tinggal tekan saja artikel yang ingin kita download. Setelah melewati iklan, maka artikelnya akan terdownload otomatis. Ketiga, ChatGPT. Masuk ke aplikasi GPT, lalu klik informasi yang kita butuhkan, misalnya carikan akun jurnal tentang layanan perpustakaan. Di sini kita harus menggunakan kata perintah agar ChatGPT menelusuri apa yang kita mau. Di sini karena tidak ada link aksesnya, maka kita ketik lagi kata perintah, berikan link aksesnya. Nanti ChatGPT akan memberikan link aksesnya, tapi tidak semua bisa diakses. Contohnya seperti ini. Karena tidak bisa diakses, maka kita ganti sumber informasinya sampai menemukan yang bisa diakses, seperti jurnal ini. Peran AI dalam pencarian informasi. Yang pertama ada Google Search. Memahami maksud pencarianmu, bukan hanya kata kunci. AI tahu kamu cari lokasi dan rekomendasi, bukan sejarah kopi. Selanjutnya, menyortir miliaran halaman untuk berikan yang paling relevan dan terpercaya. Dan yang terakhir, hasil bisa beda setiap orang, sesuai riwayat dan lokasi. Yang kedua ada Google Scholar. Mengkhususkan informasi atau jurnal research, lacak sitasi, dan rekomendasikan topik serupa. Dan yang terakhir, filter non-akademik otomatis, hasil lebih terpercaya untuk tugas kuliah. Yang terakhir ada ChatGPT, ngobrol langsung seperti tanya ke ahli, penjelasannya singkat dan jelas.
dibantu oleh data, atau jelaskan konsep sulit ini dengan bahasa sederhana. Tapi hati-hati, ChatGPT bisa halusinasi atau buat fakta yang seolah nyata. Selalu cross-check kebenarannya. Kesimpulannya, Google Search cari informasi secara umum atau sehari-hari, Google Scholar cari bahan tugas kuliah yang valid, dan ChatGPT bantu rangkum atau jelaskan atau diskusi topik. Etika penggunaan informasi digital. Etika penggunaan informasi digital adalah prinsip moral dalam mengumpulkan, menggunakan, menyebarkan, dan membuat konten di dunia digital. Ini adalah tata krama modern yang menjaga keharmonisan ekosistem informasi online. Ada 7 prinsip penting etika informasi digital. Yang pertama, hak cipta dan atribusi. Yang kedua, privasi dan kesepakatan. Contoh pelanggarannya seperti share chat pribadi di grup publik atau upload foto teman tanpa persetujuannya. Selanjutnya ada kejujuran dan akuntabilitas, lalu kewajaran dan proporsionalitas, lalu ada empati digital, hindari cyberbullying, hate speech, dan body shaming. Gunakan bahasa yang sopan meskipun beda pendapat. Lalu selanjutnya ada kesadaran akurasi. Cara mengecek akurasi seperti cek fakta.com, Turnitin untuk plagiarisme, Google Reverse Image Search. Mengapa etika ini penting? Positifnya jika etis, kredibilitas meningkat, kolaborasi lancar, lingkungan digital sehat, perlindungan hukum. Konsekuensi jika tidak etis. Ada sanksi akademik, tuntutan hukum, reputasi rusak, serta kontribusi pada misi informasi. Selanjutnya, mari kita bandingkan kualitas informasi dari berbagai sumber digital. Yang pertama ada Google Search. Google Search paling update, berita terkini, tren terbaru, serta ragam format video, infografis, artikel, dan mudah dicari dengan bahasa natural. Tetapi, kualitas tidak merata dari pemerintah hingga blog pribadi. Bias komersial, hasil pertama sering berbayar. Misinformasi, mudah tersebar hoax. Google Search ini sangat cocok ketika kita mencari berita terkini, tutorial praktis, review produk, atau informasi lokal. Yang kedua ada Google Scholar, sudah melalui seleksi ahli, metodologi jelas, bisa ditelusuri cara penelitiannya, citation tracking, tahu dampak suatu penelitian. Tetapi bahasa teknis sulit untuk pemula. Paywall, banyak jurnal berbayar, keterlambatan butuh waktu hingga terpublikasi. Google Scholar ini sangat cocok ketika kita mencari tugas akademik atau kuliah, penelitian ilmiah, data statistik resmi, referensi terpercaya. Yang ketiga ada ChatGPT. Penjelasannya sederhana, kompleks jadi mudah. Sintesis informasi, gabung banyak konsep. Interaktif, bisa tanya lanjutan. Tetapi hallucination atau buat fakta yang seolah nyata. Informasi kadaluarsa, bias algoritma, tergantung data training. ChatGPT ini sangat cocok dipakai saat memahami konsep dasar, merangkum teks panjang, alternatif penjelasan. Sekian penjelasan dari saya tentang pencarian informasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.